Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang di segmen Kupas Tuntas Crypto by Hendita. Oke teman-teman, jadi udah lama gua nggak update soal Bitcoin maupun altcoin lainnya karena kemarin kan juga ada libur lebaran. Jadi ya sekali-sekali kita harus refreshing dulu dan sekarang kita get back to work ya. Nah sekarang kita akan bahas Bitcoin terlebih dahulu, di mana Bitcoin sebentar lagi akan mengalami halving 2 hari lagi. Ini estimasi ya teman-teman ya. Kita nggak ada yang benar-benar tahu kapan, tapi kurang lebih estimasinya 2 hari 10 jam lagi teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah kalau sebentar lagi halving, apakah sebentar lagi Bitcoin akan pump gitu kan? Harusnya sih logikanya akan pump, tapi ada juga yang mengatakan bahwa bisa saja yang terjadi adalah buy at the rumor, sell on the news. Nah, jadi dimana ketika berita ini terjadi atau Bitcoin halvingnya terjadi, harga malah anjlok. Ya, apalagi ditandai dengan seperti yang teman-teman lihat kan, harga Bitcoin dan cryptocurrency lainnya sempat anjlok ya. Selama 7 hari terakhir ini Bitcoin turun 7%, Ethereum turun 11%, dan yang paling parah itu sebenarnya adalah altcoin, di mana rata-rata mengalami penurunan 17% sampai 20% ya. Karena ini benar-benar menyakitkan ya, apalagi ketika dam-damnya banget kemarin itu bisa lossnya sampai 30-40%. Jadi gua paham banget buat teman-teman yang mengkhawatirkan ini gimana ya altcoin atau Bitcoin ini bakal naik gak ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu untuk harga Bitcoin. Jadi kita coba baca-baca berita dulu teman-teman, di mana berita-berita yang ada di sini ya juga udah ada yang membahas ya. $70.000 price by the halving, 5 things to know in the Bitcoin this week. Jadi minggu ini ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama, Bitcoin bulls bounce back after flash crash to $61.000 ya, dimana buat teman-teman yang sudah lihat nih harga Bitcoin sekarang berada di 64.000, jadi udah mulai kembali ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat lagi yang berikutnya teman-teman, kita lihat di sini ada yang bilang everything is going to be okay ya. Intinya sebenarnya kalau kita lihat ya, koreksinya sebenarnya nggak sedalam itu kok. Kalau misalnya orang-orang yang udah beli dari 26.000 atau 20.000 ya, ini sebenarnya hanya koreksi kecil saja gitu. Cuma mungkin buat yang baru beli altcoin pasti sakit ya. Nah, makanya kita coba baca lagi yang berikutnya. Nah, kalau kita lihat di sini, halving week downs with focus on price volatility. Jadi kemungkinan intinya bakal ada terjadi volatilitas yang tinggi, tapi kita nggak tahu nih bakal naik atau turun. Nah, tapi ada beberapa berita yang penting lainnya. Yang pertama, yang berikutnya adalah Hong Kong reportedly approve spot Bitcoin Ether ya, di mana akhirnya ETF Bitcoin disetujui ya teman-teman di Hong Kong dan juga Ether ya atau Ethereum. Jadi ini bisa dibilang berita baik untuk Bitcoin dan Ethereum. Ini semakin menguatkan fundamentalnya. Walaupun misalnya secara short term bisa aja Bitcoin sama Ethereum didam ya, tapi kembali lagi dengan adanya ETF Bitcoin dan Ethereum di Hong Kong ini, yang mana berarti akan masuk ke pasar Hong Kong, artinya ini menurut gua akan menjadi berita yang sangat baik untuk Bitcoin dan Ethereum ya. Nah sekarang it now plan to issue ETF product that can invest in spot Bitcoin and spot Ethereum. Nah jadi sekarang udah mulai nih di planningin nih gimana caranya memasarkan si ETF-nya. Nah cuma masalahnya memang crypto greed is still reign supreme. Jadi kalau kita lihat sekarang Bitcoin ataupun kripto itu sekarang fear index-nya masih greed ya, masih kurang lebih 60-an. Jadi itulah yang masih membuat sekarang ini menjadi galau, karena kalau misalnya udah masuk ke fase neutral ataupun fear, udah jelas orang-orang akan beli Bitcoin. Tapi kalau untuk sekarang masih membingungkan. Nah sekarang kita coba lihat nih dalam beberapa hari ke depan. Pertanyaannya adalah ketika nanti halving ataupun sebelum halving, harga Bitcoin itu akan seperti apa? Apakah akan di atas 70.000 atau di bawah 60.000 atau di antara 60 sampai 70.000? Nah, itu pertanyaannya nih. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Buat teman-teman yang mau berkomentar, boleh tulis di kolom chat ya atau di kolom komentar. Nah, sekarang kita coba lihat dulu dari analisa ya teman-teman. Bagaimana sih analisa gua, pandangan gua soal Bitcoin ini. Jadi, gue punya beberapa analisa di sini teman-teman. Jadi, untuk Bitcoin sendiri teman-teman, yang mana ini pastinya akan mempengaruhi harga-harga altcoin lainnya. Memang sekarang itu akan mungkin terjadi dam ya teman-teman. Karena kalau gua lihat sendiri di 1 hour-nya teman-teman. Ya di 1 hour-nya, bukan 1 hour sorry, daily ya lebih kelihatan. Nah kalau kita lihat memang sekarang Bitcoin itu sedang mengalami sideways ya teman-teman, dimana kalau teman-teman lihat sideways ini
itu nyangkut di antara 60 sampai 73.000 ya teman-teman. Nah, kemarin itu kita memprediksi bahwa ini kita ganti dulu ya teman-teman biar nggak logaritmik. Nah, kemarin itu kita memprediksi bahwa harga itu akan ngepam, akan naik ya teman-teman ya. Dimana kita kemarin melihatnya seperti ini ya. Nah, kita ngelihat di sini akan ada symmetrical triangle pattern dan ternyata yang terjadi malah PHP ya teman-teman. Ternyata dia malah turun lagi dan sekarang malah membentuk sebuah flag pattern ya teman-teman. Nah, apakah flag pattern ini akan terjadi atau malah dia breakout ke bawah dan malah koreksi makin jauh? Nah, ini yang sebenarnya masih dalam perbincangan karena kalau misalnya sekarang harga Bitcoin saat ini di 64.000, ya dua-duanya ini kemungkinannya cukup besar ya. Baik Bitcoin akan naik ataupun Bitcoin akan turun terlebih dahulu. Dua-duanya memiliki kemungkinan yang cukup besar. Nah, tapi kalau kita lihat di sini teman-teman, ya, kemungkinannya lebih besar yang mana nih kok? Ya memang kalau kita lihat dari siklus-siklus sebelumnya memang ketika sedang ada sideways, teman-teman harus berhati-hati bahwa biasanya di sini dia bisa terjadi breakout ke atas dulu, terus dia malah breakout ke bawah. Ini yang pernah kemarin gue ceritakan di mana si Bitcoin ini bisa melikuidasi orang-orang yang memiliki posisi long dan short ya. Seperti yang terjadi di grafik harga sebelumnya juga ya di sini ya teman-teman nih. Dimana dia mengalami breakout ke atas, terus dia mengalami breakout ke bawah, ke atas lagi. Wah, ini dijadiin bulan-bulanan ya teman-teman ya, dimana harganya benar-benar naik turunnya gila banget. Ataupun yang seperti ini teman-teman, dimana ketika dia terjadi koreksi ya di sini, terus dia breakout ke atas, terus turun lagi dibanting ke bawah, terus ke atas lagi ya. Tapi sebenarnya dari sini yang bisa kita lihat ya, selain teman-teman harus berhati-hati karena bisa aja harga Bitcoin ini naik ke atas terus ke bawah lagi ya teman-teman, ataupun bisa aja sebenarnya harga Bitcoin masih turun ke bawah. Nah, kita bisa lihat dari liquidation heat map-nya ya teman-teman, di mana di sini teman-teman akan lihat nih, karena kan balik lagi para whale ataupun exchanger itu kan pasti ingin mencari cuan sebanyak-banyaknya dari momen ini. Dimana kalau teman-teman lihat liquidation heat map-nya, dimana yang paling besar itu ada di $50.000 dan juga di kurang lebih di $70.000 nih. Jadi banyak banget yang liquidation-nya di sini nih teman-teman. Sampai ke, kalau mau dihabisin semua ya, ini harus sampai ke 76.000-an lah, 77.000. Ya, untuk memastikan semuanya habis walaupun mereka top up. Nah, jadi buat teman-teman yang pasang short maupun pasang long itu hati-hati ya, karena menurut gue ini adalah area-area krusial yang sedang diincar oleh para whale. Jadi buat teman-teman ya, menurut gue sih lebih baik bersiap-siap aja. Kalau misalnya harga ke 78.000, mungkin teman-teman bisa siap untuk melihat apakah Bitcoin akan didam atau enggak, karena itu adalah area sell yang kuat. Dan juga untuk teman-teman kalau misalnya harga Bitcoin turun, saran gue memang area harga 50.000 ini adalah area yang terbaik untuk beli, karena harganya bener-bener udah lagi terdiskon banget kalau harganya 50.000. Nah, selain itu teman-teman, gue juga punya analisa di Crypto Fear Index di sini, dimana sebenarnya memang banyak sekali yang menunggu kripto atau Bitcoin itu atau Crypto Fear Index-nya itu kembali lagi ke sini ya teman-teman ya. Ini kita pakai brush. Nah, kembali lagi ke angka si 50-an ya teman-teman. Ya, karena kalau kita lihat memang si Crypto Fear Index-nya ini itu dari bulan Juli atau Juni tahun 2022 itu mengalami perkembangan terus-menerus teman-teman. Di mana dia Crypto Fear Index-nya naik terus. Apalagi kalau teman-teman belajar atau melihat si Bitcoin ini Crypto Fear Index-nya ketika halving tahun 2020, di mana memang dia terjadi kenaikan terus-menerus ya. Jadi walaupun dia udah extreme greed, dia tetap naik. Tapi ketika dia mengalami koreksi seperti yang teman-teman lihat di sini, ya, ketika dia mengalami koreksi di sini, nah ini kan mengalami koreksi 30% ya, ini kan dalam banget nih, dari 41.000 ke 28.800. Ini juga waktu itu mungkin banyak orang yang bilang ini black swan event ya, dimana benar-benar kaget harganya tiba-tiba jatuh sekali. Nah kalau kita lihat ini kan kita lihat di sini Crypto Fear Index-nya itu turun sampai ke berapa nih teman-teman? Nah, ke area neutralnya teman-teman ya, dan ke area trend line-nya, di mana di sini dia mengalami kenaikan, diturun ke trend line-nya, ditembus, dia naik lagi. Nah, inilah area yang banyak diincar teman-teman. Jadi ketika Crypto Fear Index-nya itu sudah sampai ke area netral,
ya menurut gua ini adalah area yang baik untuk membeli ya. Tapi kalau kita lihat sekarang walaupun harga udah di-dump sampai ke 60.000, harganya ternyata masih belum mencapai area neutral. Atau misalnya ya kalau bisa ya tembus dikit lah sampai sini nih. Nah 50-an lah teman-teman. Nah ini kan berarti masih ada lagi potensi dump ya. Jadi gua ngelihat di sini justru ada kemungkinan teman-teman di mana harganya ini masih akan mengalami dump sampai Bitcoin halving nanti atau setelah Bitcoin halving nanti. Itulah yang teman-teman harus hati-hati. Tapi berarti kalau kayak gitu lebih baik kita sell dong atau kita jual semua Bitcoin kita. Nah itu juga nggak gua sarankan ya teman-teman. Karena kembali lagi kita tetap harus berpegang pada logika bahwa sekarang Bitcoin itu sedang bullish dan kita tidak tahu kapan harganya akan naik. Oke, dan kalau kita lihat di sini masih ada peluang untuk terbentuknya rectangle pattern. Jadi dia masih bisa naik dulu teman-teman. Ya, cuma balik lagi ada satu patokan yang menurut gua teman-teman harus ingat, yaitu adalah ketika harganya menyentuh 50.000 ya teman-teman di sini ya teman-teman di 50.000 ini, dan juga crypto fear index-nya udah sampai ke 50-an atau area neutral atau misalnya bahkan sampai ke fear ya teman-teman. Ya justru kalau teman-teman masuk ke kondisi seperti itu ya teman-teman paham ya, justru jangan dijual di sini ya. Mendingan beli di sini karena ini adalah area membeli yang baik. Ya jadi jangan kebalik pikirannya, ketika harganya udah ngedam banget jangan malah dijual gitu. Jadi jangan beli mahal jual murah. Saran gua teman-teman harus punya area untuk melakukan pembelian di area-area yang teman-teman udah siapkan. Salah satunya bisa pakai yang tadi ya, di area yang kurang lebih ada di 50.000-an karena kan ini udah dikonfirmasi sama liquidation heatmap. Nah oke teman-teman, mungkin itu aja sih sedikit penjelasan dari gua ya teman-teman untuk perihal update Bitcoin ini. Sekali lagi kita nggak ada yang tahu kedepannya seperti apa. Silahkan teman-teman coba pelajari sendiri dan silahkan teman-teman kemukakan pendapat teman-teman di kolom komentar dan kita akan bahas kedepannya seperti apa. Nah kita akan bahasnya di komunitas Crypto Hack ya, dimana teman-teman bisa ngobrol apapun di Crypto Hack ID channel dan juga Crypto Hack ID group chat ya, dan juga nanti akan ada Discord-nya juga nih teman-teman ya. Discord-nya ini masih dalam tahap setting ya. Jadi di sini udah cukup lengkap, ada update-update-nya. Nah, silahkan teman-teman bergabung dulu ya teman-teman, yang ada di link deskripsi. Silahkan diklik aja baik link Discord-nya ataupun Telegram-nya untuk mendapatkan update setiap hari. Oke teman-teman, itu aja yang bisa gue sampaikan seputar update Bitcoin ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga keberuntungan menyertai kita. Bye-bye semuanya.